Baik, semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Semoga sehat selalu ya. Pagi hari ini kita akan mulai masuk ke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang langkah-langkah untuk membuat indeks dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita masuk ke index construction. Nah, index construction ini lebih menjelaskan nanti bagaimana indeks itu dibentuk, kemudian disimpan dalam komputer. Kalau kemarin kita sudah sempat singgung tentang bagaimana beberapa cara penyimpanan di memori dan sebagainya. Kemudian untuk saat ini kita masuk ke nanti di pertemuan selanjutnya juga masih sama tentang index construction juga. Nah, tapi nanti lebih membahas yang lain. Nah, untuk saat ini kita bahas hanya beberapa saja, yaitu tentang penyortiran ya, karena sortir itu sangat penting ya dalam dunia komputer atau dunia coding dan sebagainya, dan juga nanti pendistribusian indeks atau distributed indexing ya. Nah, index construction ini lebih mengarah kepada bagaimana nanti data itu akan disimpan ya, kemudian dibentuk. Indeksnya harus disimpan di memori atau disimpan di storage ya, kemudian nanti berkaitan dengan bagaimana hardware-nya dan sebagainya, apakah berpengaruh dengan kecepatan dan sebagainya, dan nanti ada pengukurannya gitu ya. Nah, ini hari ini slide-nya sedikit sih, jadi kayaknya sebentar juga beres ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah kita bahas ya di pertama. Waktu itu kita sudah pernah singgung sedikit tentang data terstruktur, semi terstruktur dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Untuk data itu ada yang bentuknya terstruktur, semi struktur, ada kuasi struktur ya. Jadi apa ya kuasi struktur ya? Jadi ada beberapa format yang diperlukan gitu ya. Kemudian ada di sini adalah data tidak terstruktur. Jelas ya, kalau untuk yang tidak terstruktur itu contohnya dokumen ya. Itu files, image, video dan sebagainya. Nah, kalau ini untuk struktur data itu ada sepertinya OLAP ini online analysis processing kalau nggak salah ya. Kemudian RDBMS itu Relational Database Management System, CSV ya, dan spreadsheet ini sama ya, Excel spreadsheet itu ya. Kemudian untuk semi strukturnya itu XML, untuk contoh kuasi struktur itu adalah hyperlink. Nah, saya akan berikan contoh satu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk OLAP di sini ini lebih ke pengaksesan data secara online sebenarnya, dan di sini kenapa disebutnya terstruktur gitu ya? Karena di sini kan nanti ada data pegawai itu, misalkan dia ada nama, ada golongan, ada apa dan sebagainya, dan pasti semua karyawan itu atau pegawai itu mempunyai variabel yang sama, itu pasti punya nama ya. Kalau dia pegawai tidak punya nama gimana? Nggak mungkin, nggak ada, pasti nggak ada gitu ya. Dan pegawai pasti punya NIK misalkan, atau NIP, nomor induk pegawai atau nomor induk karyawan tergantung dari perusahaannya, itu pasti punya gitu. Nah, jadi tidak ada data yang ibarat tidak ada gitu, artinya semua itu pasti harus punya itu gitu. Ya mungkin nanti ada data yang opsional seperti golongan, ada karyawan yang belum punya golongan karena baru masuk ya, ada yang sudah golongan 1, ada golongan 2 dan sebagainya. Nah, itu data opsional ya. Tapi intinya semuanya pasti punya variabel itu. Nah, terstruktur. Kemudian yang kedua yang tengah ini ada CSV ya. Mungkin teman-teman di sini sudah biasa lihat CSV atau belum? Ada yang belum pernah lihat dokumen CSV? Atau belum pernah bersinggungan? Belum pernah ya. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi dari
sistem informasi atau informasi teknologi ya, itu harus dan wajib ya, tahu hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi CSV itu datanya bentuknya teks, tapi kita bisa import, ekspor ke database, kita bisa import, ekspor ke Excel, atau mungkin ke struktur data yang lain. Nah, gitu ya. Bahkan dalam beberapa pemrosesan, jadi kalau misalkan datanya bentuknya CSV, kita bisa masukin ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Aplikasi-aplikasi apapun itu kita bisa menggunakan data format CSV. Dengan data format ini kita bisa membuat namanya bulk access, BULK, bulk access untuk data gitu. Jadi kita bisa langsung input data sekaligus banyak gitu ya. Nah, paling kanan ini adalah RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, ini juga pasti ada formatnya. Di sini ada tabel order, ada tabel customer. Customer itu punya ID, pasti semua punya first name, last name mungkin punya, mungkin tidak, tapi ada properti last name, pasti punya phone, kemudian ada country dan sebagainya. Kemudian di sini ada tabel order, pasti ada order ID, ada produknya, ada totalnya, ada customer ID-nya. Kenapa ada customer ID ya? Di sini sedikit menyinggung saja di material database. Ini ada foreign key. Customer ID ini adalah foreign key dari tabel customer. Nah, gunanya foreign key ini adalah untuk merujuk data mana. Nah, jadi tabel order ini tidak perlu menyimpan first name, last name dan sebagainya, hanya perlu customer ID. Jadi misalkan order ID nomor 5, ini order penghapus nih ya. Tanggal 20. Siapa yang order? Cari ID di ID 4 di customer ID atau tabel customer. Oh, ternyata si John Reinhardt. Ya. Misalkan cari siapa yang order marker. Ya. Customer ID nomor 3. Cari di sini, oh ada David Robinson. Ya, gitu ya. Ini penggunaan foreign key. Jadi kalau di relational database itu wajib ada primary key ya dan foreign key ya, atau kunci tamu gitu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mau sharing dulu? Aman ya? Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah XML. Nah, sedikit cerita, kalau dulu kita itu di pertukaran data dan pembuatan aplikasi mobile ya di mobile, baik dulu ada BlackBerry dan sebagainya, itu menggunakan data XML. Jadi Java-nya itu dia menyimpan datanya itu menggunakan XML ya gitu. Jadi dulu belum ada SQLite, belum ada Postgre ya dan sebagainya. Nah, dulu masih menggunakan XML. Nah, XML itu seperti ini. Nah, dokumen XML ini kita membuat tag-nya sendiri. Nah, jadi di sini ada tag pembuka, ada isi elemen, ada tag penutup, dan ini bebas sebenarnya. Cuman di dalam satu XML ini harus sama. Artinya kalau di sini disebutkan anggota ya anggota gitu. Jangan nanti di sini ada bahasa lain selain anggota gitu. Kalau misalkan di sini petani ya petani gitu. Jangan nanti farmer misalkan. Ya jangan ya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ini cara bacanya kurang lebih seperti ini. Di bagian sini ada deklarasi, ini headernya wajib ya. Karena nanti kalau tidak ada ini tidak bisa dibaca oleh komputer. Ini dokumen apa ini gitu ya. Nah, ketika ada ini XML version bla bla, UTF-nya pakai UTF-8 ya, encode-nya. Kemudian di sini ada tag pembuka dan tag penutupnya. Di sini ternyata ada database anggota. Anggota apa? Anggota petani. Nah, petani nomor 1 jabatannya ketua ya. Petani nomor 2 jabatannya wakil. Nah, petani nomor 1 ini siapa? Ada nama ya. Mungkin nanti ada jenis kelamin, ada alamat dan sebagainya. Nanti si elemen-elemennya ini bisa ditambahin. Jadi ini cara menyimpan data dalam bentuk format XML ya. Nah, ini juga sama nih. Ini dengan bahasa Inggris, XML version bla bla UTF-8. Kemudian di sini ada employee data ya, atau data karyawan. Ada employee ID 1, ini employee ID 2. Tiap karyawan, tiap employee pasti punya first name, last name,
hire date atau tanggal masuknya, kemudian date code, misalkan departemen kodenya di mana, dan salary atau gajinya gitu. Tapi bentuknya dokumen kayak gini. Dan ini bisa dibaca nanti ke database, bisa dibaca ke aplikasi, ke view dan sebagainya gitu. Ini bentuk XML. Ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Nah, karena hal-hal seperti ini wajib ya hukumnya untuk anak sistem farmasi, untuk teknik informatika. Intinya di fakultas teknologi informasi ini wajib tahu ya yang kayak gini ya. Gitu. Oke, nah, satu lagi yaitu hyperlink. Hyperlink itu URL ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada tulisan terus bisa diklik itu ya, terus mengarah ke mana, entah mengarah ke lokasi dokumen yang lain ya dan sebagainya, atau ke website, itu namanya hyperlink. Nah, hyperlink ini kalau dibilang ada formatnya, pasti ada formatnya, tapi beda-beda. Kalau misalkan di sini jelas menggunakan URL ya bisa menggunakan HTTP, HTTPS dan sebagainya. Kalau misalkan di FTP ya FTP ya, misalkan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan dia untuk memproses data yang ada di lokal komputer, misalkan dia bisa menggunakan alamat di foldernya, misalkan C2 dan sebagainya. Nah, ini format kan beda-beda. Tapi kurang lebih ya begini gitu, masih ya kalau dibilang tidak struktur ya memang tidak terstruktur, tapi strukturnya kayak gini, itu pasti hyperlink gitu. Nah, dengan menggunakan hyperlink ini nanti tinggal diklik ya otomatis akan mengarah ke yang dilingkan itu ya. Nah, kalau untuk dokumen dan sebagainya nggak usah kasih contoh ya, itu udah tahu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini ada sedikit pembahasan tapi tidak akan dibahas banyak di sini karena beda pembahasan ya. Jadi kita di sini akan untuk kompresi ini nanti dibahasnya di pertemuan selanjutnya sebenarnya, bukan di sini ya. Cuma di sini untuk penambahan saja. Jadi nanti kita akan bahas kompresi pada indeks, mengingat dokumennya sangat besar. Nah, kalau dokumen bahasa Inggris dia cukup menggunakan 7 bit nilai ASCII ya codingnya. Tapi untuk yang lain itu tidak bisa, kan misalkan bahasa Arab, misalkan bahasa yang lain atau bahasa Indonesia sendiri mungkin bisa lebih dari 7 bit. Nah, oleh karena itu dibutuhkan skema coding, misalkan ada tadi ya UTF-8 atau UTF-16, UTF-32 ya. Ini encoding ini digunakan untuk apa? Untuk bisa membaca karakter. Kadang-kadang kalau kita ngetik sesuatu gitu ya, terus misalkan kita kirimkan ke HP siapa gitu, misalkan zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin udah sama. Itu ada karakter yang nggak bisa kebaca. Nah, itu karena dia encodingnya beda. Nah, database encoding dia beda. Gitu. Dengan seperti itu maka ya udah berarti harus ada kesetaraan encoding. Biasanya di bahasa Indonesia atau di database Indonesia, dokumen-dokumen Indonesia itu menggunakan encoding yang UTF-8 biasanya ya. Oke, kemudian ini kita bahas yang kemarin lagi. TF-IDF ini pengukuran dan sebagainya, himpunan ini disebut dictionary atau vocabulary ya, ini yang kemarin aja. Oke, nah pada inverted index yang berorientasi dokumen ya, contoh tiap posting memiliki format dokumen ID titik 2 di mana dia berada atau di mana kemunculan itu ada gitu ya. Jadi ini nanti mendekati bagaimana cara komputer bekerja gitu. Jadi karena kalau komputer kan nggak ngerti tuh istilah tabel, ada header di atasnya, ada row, ada kolomnya, nggak ngerti karena dia cuma simpannya by memory gitu. Makanya dia seperti ini. Misalkan ada dokumen, ada kata first ya, dictionary first. First ini dia ada di dokumen 1, dokumen 3 dan dokumen 10. Dokumen 1 ada di baris misalkan 2002-05 ya. Di dokumen 3 ada di baris 22, di dokumen 10 ada di baris misalkan 56 ya, atau di posisi 56 gitu dan sebagainya. Jadi ini contoh inverted index di dalam komputer. Dan siapa yang masuk lagi? Oke.
Nah, inverted index ini kan kemarin sudah kita bahas ya, merupakan mekanisme untuk indexing sebuah collective text untuk mempercepat tugas pencarian. Membuat inverted index dikenal sebagai index construction, di mana mesin atau proses yang dilakukan ini disebut dengan indexer. Jadi misalkan hardware-nya atau misalkan metodenya itu disebut dengan indexer. Prosesnya bisa meliputi membaca, crawl atau mengambil data dari web, ya. Bahkan bisa pada berbagai content management system atau CMS seperti email dan database. Nah, indexer ini nanti mengkompresi dan mendekompresi file ya dari final index. Jadi nanti dari prosesnya itu dari awal yang indexing itu yang kemarin kita sudah bahas, kemudian nanti diurutkan, kemudian disatukan, kemudian dimasukin dikompres ke final index. Jadi maksudnya dengan adanya seperti ini, nanti maksudnya kita tidak perlu menulis berulang, gitu ya. Maka dengan seperti ini nanti jadi yang disimpan datanya itu lebih kecil daripada kita harus membuat indeks seperti kemarin yang bentuknya mungkin tabel dan harus satu-satu gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kan ada kata-kata seperti ini, ya ada I dan sebagainya. Ini dokumen ID. Nah, ini baru dokumen ID-nya. Jadi dia I ini muncul di dokumen 1 dan sebagainya. So ini muncul di dokumen 2 dan sebagainya. Dan ada frekuensi. Nah, ini frekuensinya ya, satu kali ya, di dokumen 1 satu kali, di dokumen 2 satu kali. Berarti kan ini ada dua kata yang muncul di dua dokumen ya gitu. Dan misalkan contoh Kaisar juga sama. Nah, caranya nanti di kompres ya. Jadi tadi yang kata-kata yang sama tadi gitu ya, Brutus misalkan Kaisar dan sebagainya itu dijadikan satu seperti ini. Nanti dihitung total frekuensinya, total frekuensinya di number dokumen satu berapa, satu kali ya tadi ya. Misalkan satu kali, ini sudah satu kali, dokumen 2 satu kali, dokumen 2 Kaisar 2 kali. Jadi untuk yang Kaisar dokumen 2-nya 2 kali. Nah, jadi modelnya nanti seperti ini ya, yang disimpan di memorinya gitu. Jadi tidak disimpan satu ya. Misalkan tadi ada ini ya, disimpan satu memori ini, satu memori gitu, enggak gitu ya. Oke. Nah, pada akhirnya gitu ya, perkembangan ini sangat ditentukan oleh perkembangan hardware komputer. Kenapa ya? Misalnya penggunaan HDD dan SSD itu sudah sangat berbeda ya. Ketika kita melakukan proses indeks ya, itu membutuhkan write ke dalam memori ataupun storage ya. Ketika kita masih menggunakan SD-RAM gitu ya, itu bakal sangat lama. Dan ketika kita menggunakan HDD pun juga sama, itu masih akan sangat lama ya write-nya gitu. Dan read-nya, mengambil data lagi itu sangat lama juga. Ketika sekarang sudah menggunakan teknologi SSD ya, solid state drive, itu yang sangat-sangat ratusan bahkan ribuan kali lipat dari HDD untuk kecepatan write dan write-nya itu jadi proses indeks itu bisa sangat jauh lebih cepat gitu. Dan ditunjang dengan memori sekarang yang sudah teknologinya sudah sangat bagus ya, ada DDR ya, DDR1, 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan data di memori itu diaksesnya lebih cepat daripada di data disk. Kenapa? Karena di memori itu kan ketika CPU itu dia mengaksesnya kan memori dulu, nggak langsung ke storage gitu. Nah, sedangkan di memori itu dia sifatnya dia menyimpan data yang lebih kecil atau light itu ya, hanya berupa alamat-alamat gitu ya. Dan nantinya ketika diproses itu bisa lebih cepat gitu, daripada ke ngakses langsung ke storage, karena kan di storage itu besar dan letaknya di mana itu harus dicari gitu ya. Nah, yang paling sering ini teknik untuk menyimpan data itu bukan caching ya, caching ya, cache ya.
Nah, cara kerja cache ini sendiri seperti ini. Jadi, kalau misalkan tidak menggunakan cache itu setiap ada request, dia pasti minta ke server. Request lagi, minta ke server lagi, request lagi, minta ke server lagi. Maka ya 1000 orang berarti 1000 request itu ke server yang sama. Ya, 1000 kali bolak-balik gitu. Nah, dengan menggunakan cache, ketika ada satu orang mengakses data itu, ya, atau misalkan dia sudah mengakses data tersebut, ya, membuka, misalkan ibaratnya kalian sudah membuka sebuah website, kemudian besok ada yang membuka lagi website yang sama, itu sebenarnya dia tidak mengambil data ke server, tapi hanya cache yang kemarin dikasih lagi, gitu. Jadi kesannya lebih cepat karena ada cache tadi, ya. Itu. Jadi yang ini tadi maaf ya, agak salah penjelasannya. Jadi ketika kita mengakses hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu bakal dikasih terus sama servernya. Itu input output dikasih lagi. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan mengakses halaman yang sama dan ternyata halaman itu tidak berubah, maka aplikasi ya itu dan sebagainya tidak akan minta ke server lagi, tapi menggunakan cache yang sudah ada. Maka bisa jauh lebih cepat ya dan tidak membebani server. Itu teknologi atau teknik cache ya. Nanti silahkan sambil dicari-cari di internet apa sih cache itu dan sebagainya ya. Karena hampir semua aplikasi itu menggunakan cache. Bahkan kadang-kadang suka muncul di bawah gitu. Ada salah satunya itu menggunakan cookies ya. Cookies juga sama ya. Cookies itu lebih ke pengenalan database, pengidentifikasian kalau misalkan itu uh, komputer atau laptop saya gitu dan sebagainya. Jadi ketika dia mengakses lagi udah tahu dia, oh ini kemarin sudah mengakses ke sini, ini mau dikasih apa nih gitu ya. Oh dikasihnya misalkan halaman yang sama, ya udah kasih lagi. Kalau enggak halaman sama ya udah. Nah, dia minta data yang halaman yang lain, maka dikasih lagi yang lain gitu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan Bu, silakan. Aman ya. Lanjut. Nah, pada sistem IR ini sendiri ya, nah kita butuh menghitung efektivitasnya gitu ya. Nah, tapi kita di sini nanti nggak ngitung itu, hanya salah satu contoh pembahasan teori saja, yaitu tentang berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat indeks. Nah, kemudian berapa ruang yang digunakan untuk selama pembuatan indeks ya, dan berapa ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan indeks itu. Nah, ketiga hal ini sangat berpengaruh ketika misalkan waktu yang dibutuhkan ini terlalu lama. Kenapa ini? Oh, ternyata masih pakai HDD. Gantilah pakai SSD misalkan. Ya. Kemudian di sini kenapa ini lama? Karena ruangnya sempit, memorinya kecil. Kita butuh memori lebih besar biar nggak lemot. Ya udah, ganti dengan yang besar ya. Storage. Jadi ketika menyimpan indeksnya itu besar dan storage-nya kecil atau sudah penuh, maka ya nggak bisa disimpan. Ini juga akan berpengaruh ke proses indeksnya itu. Nah, maka inilah yang tadi hubungannya dengan ini. Nah, perkembangan hardware komputer. Nah, sekarang kan sudah zamannya SSD, maka itu akan lebih cepat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung latensi atau jarak atau interval waktu antara kedatangan query pada sistem IR-nya dan pembangkitan jawaban atau si pemberian output dari query itu. Ketika kita nulis di Google ya, itu suka ada di bawah pencarian itu ada ditemukan sekian ribu data dalam 0, sekian detik. Nah, itu berarti latensinya sangat sedikit gitu ya. Dan waktunya juga sangat cepat gitu. Kemudian ini ada query throughput, ini jumlah rata-rata query yang diproses per detik yang dihitung secara langsung dari query latensi. Jadi ya ini hanya pengukuran saja ya. Nah, kita lanjut ke blok short based indexing. Jadi ini lebih ke
pembuatan indeks, tapi juga dengan teknik penyortirannya gitu ya, disortir gitu. Karena kalau indeksnya tidak disortir nanti bentuknya ngacak dan pas pencarian juga susah gitu ya. Oke. Munculnya block sort based indexing ini karena banyak memori utama tidak memadai untuk indexing skala besar, karena ya pasti kalau misalkan kita butuh lebih cepat ya kita harus upgrade lagi sebagainya, tergantung data yang mau kita indeks. Nah, maka dibutuhkan external sorting algorithm untuk meminimalkan jumlah akses disk selama sorting. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan block sort based indexing algorithm atau BSBI. Kalau cara kerjanya sih mirip seperti kemarin ya, yang kita sudah bahas itu tentang hash ya. Itu kayak gitu, salah satunya jadi memecah koleksi ke bagian yang berukuran sama dan mengurutkan pasangan term ID dan dokumen ID di dalam memori. Nah kemudian menyimpan hasil intermediate pada disk dan menggabungkan seluruh hasilnya ke indeks final. Nanti ada contohnya. Nah, BSBI ini memiliki properti skala yang sangat bagus ya, tapi membutuhkan struktur data untuk memetakan term ke ID-nya ya. Untuk koleksi yang sangat besar itu digunakan single pass in memory indexing, dan ini ternyata dia menggunakan term selain term ID yang menulis setiap dictionary block ke disk dan memulai dictionary baru untuk blok berikutnya. Nanti ada gambarnya biar lebih jelas. Nah, koleksi yang sangat besar ini membutuhkan lebih dari satu komputer, misalkan pada www. Makanya, ya search engine itu menggunakan distributed indexing algorithm untuk melakukan index construction. Ini maksudnya apa? Misalkan di Google itu dia untuk mengakses atau mengindeks website di seluruh dunia itu kan nggak mungkin di satu komputer tok gitu ya. Pasti kan komputernya banyak gitu, dan terpisah-pisah. Artinya di part-part lah gitu. Nah, dengan begitu kita harus tahu nih, data indexing itu kan bisa saja terpecah itu, yang satu di komputer A, yang satu di komputer B misalkan. Nah, ini makanya menggunakan distributed indexing algorithm untuk melakukan index construction. Nah, hasil dari algoritma tersebut adalah indeks yang terpartisi pada beberapa mesin. Jadi nanti ada server 1, server 2 itu ya, server 3 gitu. Itu nanti menyimpan datanya masing-masing, tapi nanti pada akhirnya dia dapat diakses secara bersamaan juga gitu. Nah, konstruksi indeks distribusi merupakan sebuah aplikasi dari MapReduce atau sebuah arsitektur umum untuk distributed computing. Nah, si MapReduce ini jadi dia memecahkan masalah komputasi ke bagian kecil yang menggunakan pemasangan kunci value dan memiliki bentuk term ID, dokumen ID. Nah, map paste atau fase dari map ini, dari MapReduce ini berisi pemetaan data input ke key value pairs-nya. Sedangkan reduce space-nya itu seluruh nilai untuk key yang diberikan disimpan saling berdekatan sehingga dapat dibaca dan diproses dengan cepat. Jika ada dokumen baru, nah kenapa kita butuh hal-hal seperti ini? Jadi kan kalau misalkan si Google itu dia tiap hari mungkin menemukan ribuan atau ratusan ribu atau jutaan website baru atau blog baru gitu ya. Nah, maka nanti dia harus menyimpan lagi, ya mengarsipkan lagi dan sebagainya. Nah, maka dibutuhkan dua indeks, ya, indeks utama yang besar dan auxiliary index atau tersimpan di memori yang lebih kecil yang menyimpan dokumen baru gitu ya. Nah, sedangkan pencarian berjalan pada kedua indeks serta hasilnya digabungkan gitu ya. Nah, kurang lebih kayak ginilah proses dari MapReduce itu. Jadi misalkan kita punya input data atau dokumen seperti ini di refer car ya dan sebagainya, di split dokumennya kayak gini, kemudian di mapping ya, dir itu 1 kali bir 1, refer juga 1 dan sebagainya. Kemudian di sort. Nah, ini shuffling ini di sort.
Jadi dikumpulkan dari bir juga bir ya, car ke car, dir ke dir, river ke river. Nanti ada kemunculannya. Ternyata di reduce. Nah, di reduce itu dijadikan satu. Oh, bir itu muncul 2 kali, car muncul 3 kali ya, dir muncul 2 kali, river muncul 2 kali. Kemudian dari data reduce ini disatukan ke final resultnya. Nah, final resultnya itu ya cuma disimpan di satu blok ya, nanti tinggal tulis aja bir, car, dir, river dan sebagainya ini bisa disimpan di satu memori atau anggaplah satu blok memori atau storage. Nah, jadi lebih apa ya, daripada yang ini ya, itu jauh lebih singkat, padat ya, dan jelas karena mengandung semua variabel yang dibutuhkan gitu. Ini contoh dari map reduce. Nah, salah satu framework yang apa ya, yang sudah eksis ya dari zaman dulu itu ada namanya Hadoop ya, yang kemarin waktu itu sudah kita bahas sedikit, yaitu Hadoop ya, Distributed File System HDFS. Ini merupakan teknologi menarik yang menyediakan distribusi data, replikasi, dan automatic recovery pada user space file system yang mudah untuk dikonfigurasi, konseptual, dan mudah dipahami. Jadi si HDFS ini dia di dalamnya sudah ada map reduce-nya. Kalau dia kita masukkan data, anggaplah ini data yang apapun itu, bentuknya teks dan sebagainya, nanti sama dia pecah-pecah, kemudian direduce ya, dikompresi menjadi data yang lebih berguna gitu. Intinya seperti itu, mirip ya, tapi ini frameworknya dari Hadoop ya, atau ini kemarin itu dari Apache. Oke, ini sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan yang bertanyakan, karena nanti kita bahas lagi beberapa perhitungan dan kompresi di pertemuan depan ya, biar tidak panas. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Tapi maaf sebelumnya saya agak telat joinnya, jadi mungkin ada yang miss gitu. Oke, silakan. Tadi